You stepped down into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you, hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, oh so highly exalted, glorious in heaven above. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became poor. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur masih boleh beribadah pagi hari ini. Mari sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang Bapak Ibu, saudara-saudari untuk boleh menyiapkan setiap hati kita saat teduh sejenak. Amin. Ibadah kita hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Haleluya. Pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan, kita akan bernyanyi lagu pujian kita, Besarlah Allahku. Bintang gemerlap dan bunyi
Baik Bapak Ibu, saudara-saudari kasih, kita akan kembali memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi dengan penuh sukacita, biarpun kita di rumah kita masing-masing, biarlah kita boleh tetap memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian lagu kita, Sebab Kau Besar. Mari Bapak Ibu kita puji Tuhan, sebab perbuatan Tuhan begitu ajaib di dalam kehidupan kita. Kita katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Oke. Baik Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu untuk kasih karunia Tuhan yang masih menyertai setiap kami. Kami bersyukur mempunyai Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Hari lepas hari boleh kami lalui, hingga pada hari ini juga Tuhan, kami boleh kembali datang ke hadapan-Mu Tuhan, biarpun kami beribadah di dalam rumah kami masing-masing, tapi Tuhan boleh mengingatkan kami, untuk kami boleh dekat kepada Tuhan, untuk kami boleh ingat akan Tuhan, untuk kami boleh ingat hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau menyerahkan setiap kami, jemaat yang ada di rumah masing-masing. Tuhan berkati setiap kami Tuhan. Biarlah setiap kami juga boleh tetap bersyukur, boleh datang ke hadapan-Mu. Pada saat ini juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk jemaat kami mungkin dalam keadaan sakit yang tidak kami ketahui. Biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan, memberikan penghiburan melalui obat yang dikonsumsi. Biarlah kesembuhan berasal daripada Tuhan. Kami juga serahkan jemaat kami Tuhan, jika di dalam permasalahan, baik masalah keluarga, ekonomi, biarlah Tuhan yang membantu mereka, memberikan jalan keluar kepada mereka, menguatkan setiap hati mereka. Terima kasih Tuhan, dan saat ini biarlah puji-pujian yang boleh kami nyanyikan dan firman Tuhan yang akan kami
dengar, biarlah itu boleh menguatkan kami, boleh menjalani hari-hari pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami juga nanti serahkan untuk kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah setiap jemaat yang di rumah juga boleh dihiburkan, boleh dikuatkan di dalam menjalankan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan kembali sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dosa dan berita anugerah. Kita angkat pujian kita, Bagimu Pujian. Mendekatlah padamu, Dekat padamu, Kau sentuh hatimu, kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. bagimu pujian, hormat kemuliaan. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, mengaku akan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapannya dengan dasar kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasalnya yang pertama ayat ke-18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan-Mu Allah yang menyelidiki hati kami, Allah hakim atas semua manusia. Kami mengaku akan dosa-dosa kami, akan kesalahan kami yang kami perbuat di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan akan kegagalan-kegagalan kami untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami, untuk mentaati firman-Mu dalam kehidupan kami, untuk menunjukkan kasih kami kepada sesama kami dan berbuat baik kepada sesama kami. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami Tuhan. Ampunilah kami untuk setiap tindakan-tindakan kami yang gagal untuk mengatasi semua kesulitan-kesulitan hidup dan kami menjadi pahit dalam kehidupan kami. Kami membenci orang yang di sekeliling kami. Kami marah kepada orang-orang di sekeliling kami. Kami kecewa terhadap orang-orang di sekeliling kami. Tuhan kiranya mengampuni kami dan berbelas kasihan kepada kami.
Ya Tuhan, ampunilah kami karena kami gagal untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kami sebagai orang percaya maupun sebagai gereja. Kami gagal menunjukkan jati diri kami sebagai orang percaya. Kami tidak menunjukkan jati diri kami sebagai garam dan terang dunia. Kami gagal untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan kiranya mengampuni kami. Ini pengakuan kami di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan sediakan memperbarui hidup kami, menolong kami, sehingga kami dipulihkan dari setiap kelemahan, dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atasmu, dan dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-103 ayat ke-8 sampai ayatnya yang ke-12. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Amin. Baik Bapak Ibu, kita masuk dalam responsoria kita pada pagi hari ini. Seperti biasa kita baca secara bergantian bertanggapan. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat. Kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoa untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Gloria Patri. Mari Bapak Ibu terkasih, kita akan mempersiapkan setiap hati kita untuk boleh memperdengarkan firman Tuhan. Mari sebelum itu kita angkat pujian kita, pribadi yang mengenal hatiku.
Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih pagi hari ini kami boleh diberikan waktu dan kesempatan untuk kami lagi merenungkan firman-Mu. Kami mohon supaya Roh Allah yang akan mengajar kami, memberikan hikmat pengertian bagi kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah bebas dari kepahitan. Bebas dari kepahitan. Dua bagian firman Tuhan akan kita baca pada pagi hari ini. Pertama dari Efesus pasalnya yang keempat ayat 31. Efesus pasal 4 ayat 31 demikian firman Tuhan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Bagian kedua Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-15. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepahitan adalah suatu sikap yang mempengaruhi banyak orang, baik Kristen maupun non-Kristen, dan lebih-lebih lagi orang-orang yang mengatakan dirinya Kristen justru banyak dipengaruhi oleh kepahitan. Banyak contoh juga yang dari dalam Alkitab kita bisa melihat secara khusus dari Perjanjian Lama. Ada begitu banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang mengalami kepahitan, baik karena pengalaman hidupnya, keadaan yang menimpanya, maupun juga karena perlakuan orang-orang di sekeliling mereka. Sebagian bisa mengatasi kepahitan-kepahitan hidup yang mereka alami, tetapi sebagian tidak berhasil mengatasi kepahitan yang mereka alami, yang mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ayub mengalami begitu banyak pengalaman-pengalaman pahit di dalam kehidupannya. Bertubi-tubi dia mengalami keadaan-keadaan yang sulit sampai dia mengeluh di hadapan Tuhan. Tetapi pada akhirnya Ayub keluar dari kesulitan hidup, pergumulan hidup, kepahitan hidup yang menimpanya. Esau, saudara kembar dari Yakub, mengalami kepahitan hidup karena dia kehilangan berkat yang seharusnya diterimanya, tapi justru Yakub yang menipu dia, menipu ayahnya, justru yang beroleh berkat itu. Sehingga ini menimbulkan kepahitan di dalam diri Esau. Yusuf juga mengalami kepahitan dari saudara-saudaranya karena dia dibenci, dia mengalami perlakuan-perlakuan buruk dari saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf bisa mengatasi kesulitan-kesulitan, kepahitan, perlakuan-perlakuan yang tidak baik yang dialami karena saudara-saudaranya tersebut. Atau ada contoh yang lain dalam Alkitab, Naomi mengalami kepahitan hidup karena dia ditinggal oleh suaminya yang meninggal, juga dia ditinggal oleh kedua anaknya yang juga meninggal. Sehingga ketika dia pulang kembali ke tempat asalnya, maka dia berkata kepada orang-orang yang bertemu dengannya, jangan panggil aku Naomi, panggil saja aku Mara, karena Tuhan telah mengizinkan aku mengalami kepahitan-kepahitan, berbagai pengalaman yang pahit dalam kehidupanku. Dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong aku kembali. Naomi mengalami kepahitan hidup. Hana juga mengalami kepahitan hidup karena sempat tidak memiliki anak, sempat dianggap mandul. Tetapi kemudian dia berseru kepada Tuhan sampai akhirnya kemudian Tuhan memberikan seorang anak yang bernama Samuel dan dia terlepas dari kepahitan hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak contoh dalam Perjanjian Lama orang-orang yang mengalami kepahitan hidup karena pengalaman hidupnya, keadaan yang menimpanya, maupun karena perlakuan orang-orang di sekelilingnya. Kalau kita melihat catatan tadi, barangkali yang bisa dianggap yang paling parah adalah pengalaman Esau.
Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Karena Esau bukan saja mengalami kepahitan terhadap Yakub saudaranya, tetapi justru kemudian keturunan-keturunannya justru juga membenci, melawan, memusuhi keturunan Yakub. Sampai mereka memiliki tempat, sampai mereka memiliki wilayah masing-masing, keturunan-keturunannya secara khusus Edom memusuhi keturunan Yakub, Israel, Yahudi, bangsa Yahudi, dibenci, dimusuhi oleh orang-orang Edom. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, secara hurufiah kepahitan itu berarti mempunyai selera yang tajam, tidak mudah cocok. Kepahitan itu menyebabkan atau menunjukkan kesedihan atau sakit, secara khusus rasa sakit hati. Kepahitan itu juga berarti tajam, tidak menyenangkan, dan juga kasar. Kepahitan juga kalau sebagai sebuah kata sifat berarti tajam seperti anak panah, berbau tajam, tidak menyenangkan, dan beracun. Dan sebagai sebuah gambaran, kita bisa melihat dalam Bilangan pasal 5 ayat 18 ada ungkapan air pahit yang mendatangkan kutuk. Ini adalah sebuah air beracun yang diberikan kepada seorang wanita yang kedapatan berzina. Sekali lagi seperti yang diungkapkan dalam Bilangan pasal 5 ayatnya yang ke-18. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kepahitan itu adalah sebuah sikap. Kalau kita mau definisikan, kepahitan itu berarti sebuah perasaan sinis atau sebal yang kemudian menghasilkan rasa kebencian terhadap orang lain atau sebuah keadaan, dan ini berakar dari ketiadaan pengampunan atau tidak mampu menerima seseorang atau sebuah keadaan yang pada gilirannya akibat selanjutnya dapat menimbulkan perkataan atau perilaku yang kasar dan tidak menyenangkan. Bisa jadi berupa amarah atau tindakan-tindakan yang sangat kasar lainnya. Jika diterapkan pada seseorang, maka kepahitan itu adalah ketiadaan pengampunan yang terus berlanjut. Dan jika diterapkan pada sebuah keadaan, maka kepahitan itu adalah ketidakmampuan untuk berdamai dengan keadaan yang pernah dialami atau sedang dialami. Sebagai sebuah kiasan, secara kiasan, kepahitan menunjuk pada keadaan mental atau emosional seseorang yang menggerogoti. Kepahitan itu kemudian menjangkiti seseorang yang sangat berduka secara mendalam, mengalami kondisi di mana pikirannya seperti diracuni. Kepahitan adalah sebuah keadaan mental yang sengaja tidak mau melepaskan perasaan amarah yang siap menyerang setiap saat. Dirinya dikuasai oleh amarah karena keadaan, karena perlakuan orang lain. Pada gilirannya itu akan meledak jika seseorang tidak mampu menahannya. Maka kepahitan itu menjadi sesuatu yang membahayakan jika seseorang menolak dirinya didamaikan dengan orang lain, menolak dirinya didamaikan dengan keadaan yang pernah dia alami. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu contoh yang kita lihat dari Efesus pasalnya yang keempat, mengapa Rasul Paulus tadi mengatakan buanglah semua kepahitan, kegeraman dan seterusnya, karena kepahitan itu akan menimbulkan kejahatan demi kejahatan. Dan salah satu yang disebutkan dalam kitab Efesus pasalnya yang keempat itu adalah fitnah. Fitnah itu bukan merujuk pada sesuatu fitnahan, kata-kata yang tidak baik, jelek kepada Allah atau sesama, tapi sebenarnya justru menunjukkan ungkapan amarah hati yang penuh dengan amarah dan kemudian bertujuan menyakiti hati orang lain. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian berbahayanya kepahitan itu jika dibiarkan tetap berada dalam diri seseorang. Orang yang
mengalami kepahitan, biasanya dia akan bersikap sinis, sakit hati, bersikap kasar, dingin kepada orang lain, dan bersikap tidak menyenangkan kepada orang lain. Maka nggak heran kemudian dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-15 tadi, penulis kitab Ibrani memberikan nasihat supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit di dalam dirinya. Orang yang mengalami akar pahit dalam dirinya akan kehilangan berbagai kebaikan Allah di dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-15 ini menjadi satu bagian dari sebuah pasal yang atau kelompok pasal yang membicarakan tentang kekudusan hidup. Yang dimaksudkan dengan kekudusan hidup itu bukan hanya berbicara soal tentang kekudusan dalam hubungannya dengan kehidupan seksualitas, tetapi misalnya percabulan, perzinahan dan sebagainya, tetapi menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Kekudusan itu bukan sebuah pilihan di dalam kehidupan orang Kristen, tetapi kekudusan itu adalah sebuah gaya hidup yang seharusnya dimiliki oleh orang Kristen sejati. Ibrani pasal 12 berada di dalam bagian besar pasal 11 sampai pasalnya yang ke-13 yang berbicara tentang kehidupan iman orang percaya. Maka ayat ini menjadi sebuah ayat yang sangat penting. Jika seseorang itu menghidupi imannya dengan benar, maka dia akan menjauhkan diri dari segala akar pahit, segala kepahitan, sehingga dia bisa hidup seperti pahlawan-pahlawan iman yang disebutkan di dalam pasalnya yang ke-11. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa akar pahit itu dikaitkan dengan sikap menjauhkan diri dari kasih karunia Allah? Orang yang hidupnya menjauhkan diri dari kasih karunia Allah adalah orang yang sengaja keluar dari lingkungan kebaikan Allah. Kalau ada orang Kristen yang menjauhkan dirinya dari kasih karunia Allah, maka dia sedang menjauhkan diri dari semua kebaikan Allah yang ditawarkan Allah di dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Padahal Alkitab berkata bahwa kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan itu senantiasa baru tiap pagi. Tetapi kalau orang berada di dalam kepahitan, maka dia tidak mau menerima kebaikan demi kebaikan yang disediakan oleh Allah di dalam kehidupannya. Benar memang Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang tidak gampang untuk kita menjalaninya, tidak gampang untuk kita melaluinya. Ada begitu banyak masalah, persoalan yang sulit, situasi yang sulit, situasi yang pahit yang bisa kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi mari kita berpikir dan kemudian kita belajar dari apa yang diungkapkan seorang tokoh reformasi yang bernama Martin Luther. Dia berkata, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa mengusirnya jika burung itu mau membuat sarang di atas kepala kita. Apa yang dimaksudkan oleh Martin Luther ini, Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Kita tidak bisa mengusir peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman yang buruk di dalam kehidupan kita. Karena itu bisa datang dengan tiba-tiba, bisa memaksa untuk masuk ke dalam pikiran kita. Meskipun kita tidak mau menerima hal yang buruk dan menyakitkan, tetapi kita bisa menolak rasa benci, kemarahan yang dalam, dan kemudian datang kepada Tuhan untuk menerima anugerahnya, sehingga tidak dikuasai oleh kepahitan yang membuat kita menjauh dari kasih karunia Tuhan. Dalam pengalaman hidup, di dalam keluarga, dalam pengalaman hidup kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, dalam pengalaman hidup kita, bahkan di dalam pelayanan kita, ada saja hal-hal yang bisa membuat kita
menjadi sulit menghadapi kehidupan ini. Ada saja hal-hal yang membuat kita mengalami pengalaman, tetapi kita tidak boleh hanya berhenti di situ saja karena pengalaman-pengalaman yang buruk itu. Tapi kita membuka hati kita untuk menerima kebaikan Tuhan dalam menghadapi situasi-situasi yang buruk yang kita hadapi tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana disebutkan dalam Efesus pasal 4 ayat 31 tadi, kita tidak bisa bebas, kalau kita tidak bebas atau kalau kita tidak lepas dari kepahitan dalam kehidupan kita, maka akan muncul perilaku buruk. Tadi ada kegeraman, ada fitnah dan sebagainya, perilaku yang kasar. Dan dalam Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat ke-15 ini, maka ada akibat yang lain dari kepahitan yang menguasai hidup kita, menguasai hati kita. Dan itu dikatakan oleh penulis kitab Ibrani ini menimbulkan kerusuhan, mencemarkan banyak orang. Akar pahit yang melingkupi hati kita bisa menimbulkan kerusuhan dan bisa mencemarkan banyak orang. Apakah ini dimaksud dengan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang? Kata kerusuhan yang dimaksudkan oleh penulis kitab Ibrani dalam bagian firman Tuhan ini adalah menyusahkan orang lain. Orang yang sakit hatinya, orang yang pahit hatinya, orang yang mengalami kepahitan adalah orang yang hidup menyusahkan orang banyak. Karena mereka hidup penuh dengan kepahitan dan kemudian akan menyebabkan dirinya bahkan bisa jadi menjadi troublemaker, pembuat masalah, karena dia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Orang menjadi kesulitan dan bertanya-tanya, maunya orang ini apa? Kok selalu menimbulkan persoalan, selalu menimbulkan keributan, selalu menimbulkan masalah. Orang yang mengalami kepahitan menimbulkan kerusuhan karena dia mungkin tidak bisa menerima perlakuan orang, tidak bisa menerima pendapat orang, dan selalu di mata dia semua orang itu salah, pendapat orang lain salah, perilaku orang lain itu salah, karena dirinya dilingkupi oleh kepahitan. Yang kedua yang menjadi persoalan adalah, yang menjadi akibat dari kepahitan adalah mencemarkan banyak orang. Orang percaya, orang Kristen yang hidupnya dilingkupi oleh kepahitan akan menyusahkan banyak orang. Orang yang seharusnya tidak berdosa, tidak melakukan dosa, justru kemudian dapat melakukan dosa karena perilaku orang-orang yang mengalami kepahitan terhadap orang-orang tersebut. Alkitab memberikan sebuah contoh yang menarik ketika Musa menjadi marah akibat sungut-sungut dari orang Israel. Orang Israel merasa mengalami kepahitan dalam perjalanan menuju tanah Kanaan karena situasi-situasi yang sulit yang mereka hadapi. Bahkan pada saat itu mereka mengalami kesulitan air dan mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan, dan terus mereka mengungkapkan rasa pahit, pengalaman-pengalaman yang tidak baik yang mereka anggap tidak baik yang mereka alami dari Tuhan. Sehingga pada waktu itu membuat Musa menjadi murka dan sangat marah dan tidak menghormati kekudusan Tuhan di depan bangsa Israel, dan membuat dampak yang buruk bagi Musa. Pada akhirnya Musa tidak diizinkan memasuki tanah Kanaan karena Tuhan berkata kepada Musa, kamu tidak menghormati kekudusanku di depan orang-orang Israel, di depan umatku. Kepahitan yang dialami orang Israel membawa dampak yang buruk sehingga Musa menjadi berdosa dan tidak diizinkan Tuhan masuk ke tanah Kanaan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah keluarga yang mengalami hal-hal yang tidak baik dalam kehidupannya karena sang istri mengalami kepahitan di dalam kehidupannya. Sang suami bercerita sampai usia pernikahan yang ke-9 tahun dia dan istrinya seringkali bertengkar. Dan hidup mereka menjadi sangat sulit dalam pernikahan itu. Dia berkata, memang kadang-kadang persoalan atau pertengkaran itu dimulai dari dirinya sang suami itu. Tetapi
lebih sering sang istri yang memulai pertengkaran itu, sampai pertengkaran yang begitu hebat, dan itu terus-menerus berlangsung selama 9 tahun pernikahan mereka, sampai akhirnya mereka pindah ke luar negeri. Tetapi mereka tetap juga mengalami pengalaman-pengalaman yang sama, terus bertengkar dalam kehidupannya. Satu saat sampai mereka harus masuk ke dalam rehabilitasi untuk memulihkan atau mempertahankan rumah tangga mereka. Dan ketika mereka memasuki rehabilitasi tersebut, kedapatan dan diketahui bahwa akar penyebabnya adalah sang istri pernah mengalami pengalaman-pengalaman yang buruk dalam kehidupannya karena ayahnya yang suka marah, suka memukul, dan suka melukai hati orang di sekitarnya, sehingga sang istri bertumbuh menjadi seorang gadis, bahkan sampai hari pernikahannya menyimpan kepahitan dan kebencian kepada sang ayah. Dan kemudian itu membawa dampak yang buruk dalam pernikahannya, sehingga suaminya menjadi objek dari sang istri untuk meluapkan kemarahan, meluapkan kebencian, dan kemudian dia merasa dia sudah membalas dendam kepada ayahnya. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah melalui rehabilitasi mereka dipulihkan dan kepahitan dari dalam diri sang istri dibuang, dan kemudian mereka mengalami anugerah Tuhan dan pemulihan di dalam rumah tangga. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, benar apa yang dikatakan oleh penulis kitab Ibrani, kepahitan, akar pahit itu menjauhkan diri kita dari kasih karunia Allah, menjauhkan diri kita dari semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang tersedia bagi kita sebetulnya. Akar pahit adalah sesuatu yang sangat tajam karena di dalamnya ada rasa benci, di dalamnya ada iri hati dan berbagai macam hal yang negatif. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sebuah peristiwa seorang membunuh temannya di tempat parkir hanya karena uang 100 rupiah. Hanya karena uang 100 rupiah, maka kemudian temannya di tempat parkir itu dibunuh. Apakah persoalannya itu uang 100 rupiah itu, atau sebetulnya ada persoalan yang lain? Ternyata sesudah diselidiki, diketahui bahwa penyebabnya bukan karena uang 100 rupiah itu, tetapi karena orang yang membunuh itu sudah menyimpan kepahitan, kebencian yang sangat mendalam terhadap orang yang dibunuhnya itu. Betapa merusaknya kepahitan di dalam kehidupan seseorang. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penulis kitab Ibrani memberikan sebuah nasihat, jangan kita menjauh dari kasih karunia Allah karena kita menyimpan akar pahit dalam kehidupan kita. Kitab Amsal memberikan sebuah nasihat yang sangat baik bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Amsal yang keempat ayatnya yang ke-23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita diminta untuk menjaga hati kita. Kita diminta untuk memenuhi hati kita dengan kasih, seperti juga yang diungkapkan di dalam Efesus pasal 4 ayat 32. Hendaklah kamu ramah seorang dengan yang lain, saling mengampuni dan penuh kasih mesra terhadap orang yang lain. Melingkupi hati kita dengan perasaan kasih, perasaan cinta, itu yang akan menolong kita untuk terlepas, terbebas dari kepahitan-kepahitan hidup karena perilaku orang lain, atau karena keadaan yang kita alami. Mari kita belajar dari pengalaman Yusuf, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tidak gampang bagi Yusuf untuk mengatasi kepahitan yang dialami dalam kehidupannya karena perilaku atau perlakuan dari saudara-saudaranya yang lain. Hal-hal yang buruk ditimpakan kepada Yusuf, perlakuan-perlakuan yang buruk ditimpakan kepada Yusuf. Dan sepertinya ketika Yusuf menjadi perdana menteri di Mesir, dia punya kesempatan untuk membalas perlakuan saudara-saudaranya itu. Tetapi Yusuf tidak menggunakan kesempatan yang dia miliki untuk membalas saudara-saudaranya, tapi pada akhirnya justru dia berkata,
kalian mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi justru Tuhan memakai semua perlakuan kalian itu untuk menjaga keluarga kita, untuk memelihara bangsa yang besar, bangsa Israel, sehingga mereka bisa hidup di tanah Mesir. Yusuf terlepas dari kepahitan-kepahitan yang menimpa dia karena perlakuan-perlakuan saudaranya. Dia mampu untuk mengampuni saudaranya. Dia mampu berdamai dengan saudara-saudaranya. Dia mampu berdamai dengan keadaan yang menimpanya karena dia sempat juga berada di dalam penjara karena difitnah oleh istri Potifar. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus juga mengalami hal yang sama. Berbagai macam keadaan-keadaan yang sulit, keadaan-keadaan yang pahit karena perlakuan-perlakuan orang yang dia hadapi sepanjang dia melayani, sepanjang dia berada dalam dunia. Tapi Kristus menjaga hatinya sedemikian rupa, dan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib itu juga dia berkata, Bapakku, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hati yang mengampuni meluap dari hati Kristus yang diperlakukan tidak adil, yang diperlakukan tidak baik oleh orang-orang di sekelilingnya. Pengampunan keluar dari dalam diri Yesus Kristus. Mari kita belajar, Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berusahalah supaya kita tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, dan jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemparkan banyak orang. Mari kita belajar dengan komitmen yang baru. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan di tengah-tengah ketidakmampuan kita untuk mengatasi berbagai kesulitan, kepahitan yang pernah kita alami, baik kepada seseorang maupun pada situasi-situasi tertentu dalam kehidupan kita. Kita belajar untuk datang kepada Tuhan. Kita belajar untuk mengampuni orang lain. Kita belajar untuk berdamai dengan keadaan-keadaan yang pernah kita lalui. Tentu bukan sesuatu yang sangat mudah. Yang kita butuhkan adalah anugerah Tuhan untuk kita melepaskan semua kepahitan-kepahitan yang pernah kita alami dalam kehidupan kita. Bukan dengan kemampuan kita, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan pertolongan Tuhan, dengan anugerah Tuhan. Yang kita perlukan adalah kita datang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengakui semua pengalaman-pengalaman yang kita sudah lalui bersama-sama dengan Tuhan selama ini, usaha-usaha yang sudah kita lakukan selama ini, dan ketidakberdayaan kita di hadapan Tuhan. Tuhan akan menolong kita, memampukan kita supaya akar pahit itu diangkat dari hidup kita dan kita bebas dari kepahitan. Maka kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan akan mengalir terus-menerus dalam kehidupan kita, karena kepahitan itu sudah diambil, sudah diangkat Tuhan dari kehidupan kita. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan tidak menjauh dari kita, tapi justru mendekat kepada kita. Biarlah kita terbebas dari kepahitan yang mungkin selama ini membelenggu hidup kita, dengan bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan mengizinkan Tuhan untuk mengangkat kepahitan itu. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena pagi hari ini kami boleh memberi hati kami, diri kami untuk diselidiki Tuhan. Jika ada di antara kami yang mengalami kepahitan-kepahitan hidup karena perilaku orang lain, karena keadaan-keadaan yang pernah kami alami, kami mohon supaya Tuhan sendiri akan memampukan kami. Roh Allah berkarya, Roh Kudus berkarya dalam hati kami, supaya sungguh-sungguh kami mengalami kebebasan dari kepahitan-kepahitan hidup yang pernah kami alami. Tuhan tolong kami, karena kami lemah, kami tidak mampu. Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak bisa terbebas dari kepahitan ini. Tetapi kami tahu bahwa oleh pertolongan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, kami boleh dibebaskan dari kepahitan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus kita akan mengakui setia iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan kita. Kita akan mempersiapkan hati kita di dalam memberi. Kita angkat pujian kita, betapa kasihnya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami berterima kasih, bersyukur kepadamu Tuhan untuk berkat-berkat kasih setia Tuhan bagi kami. Kami tahu di dalam kehidupan kami, berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir di dalam kehidupan kami. Buktinya hingga saat ini kami boleh mengucap syukur di dalam memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan kami nanti yang ada, biarlah boleh memperluas kerajaan-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kiranya Tuhan juga yang memberkati setiap jemaat yang ada di rumah, yang bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, yang membuka usaha, biarlah Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memberkati usaha mereka. Jika di antara jemaat kami yang dalam kesusahan ekonomi, biarlah Tuhan yang memberkati mereka, biarlah melalui tangan-tangan orang yang berbelas kasihan boleh menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan jemaat kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan boleh menguatkan kami pada saat masa-masa ini. Biarlah mereka tetap boleh bersyukur kepada-Mu. Biarlah mereka juga tetap mempunyai hati di dalam memberikan persembahan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah persembahan kami ini, layakkan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada minggu pagi ini. Kita akhiri dengan doa Bapa kami dan dilanjutkan dengan
doksologi, dan kita akan menerima berkat dari hamba-Nya. Mari Bapak Ibu, kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, lakukanlah kebenaran firman Tuhan yang telah engkau dengar. Marilah kita memberi diri kepada Tuhan supaya kita dibebaskan dari semua kepahitan hidup yang pernah kita alami. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. 愿主耶稣基督的恩惠、上帝的热爱、圣灵的感动，将与你们众人同在，从今天直到永永远远。Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.